Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Penggalan syair lagu yang dikenal berjudul Dari Sabang Sampai Merauke itu, yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman, menggambarkan kesatuan Indonesia. Tak kurang dari 17.380 pulau menurut data Badan Informasi Geospasial yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini sambung menyambung, tidak terputus, membentuk negeri ini. Jika terputus, berarti bukan Indonesia. Lirik lagu itu mendapatkan pemaknaan yang tepat saat negeri ini pada minggu esok merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80. Simbol yang membentuk 80 terdiri atas angka 8 dan 0 adalah angka yang pembentukannya tak terputus. Bagai titik-titik yang sambung menyambung menjadi satu, tidak terhenti, tak terhingga. Angka 8 pun mirip simbol infinity yang berarti tak terbatas, berkesinambungan. Angka 0 dituliskan tiada ujungnya, tak terbatas. Tema perayaan proklamasi kemerdekaan tahun ini secara nasional adalah bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju juga. Bersatu tak terputus secara berdaulat diharapkan bisa menghadirkan Indonesia yang maju dan rakyatnya hidup sejahtera. Namun, untuk mewujudkan harapan yang juga tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidaklah mudah. Harus diakui, bangsa ini belumlah bisa tidak terputus sambung menyambung menjadi satu. Misalnya, ekses dari gelaran pemilu tahun lalu pun masih terasa. Masih terjadi konflik dan perbedaan pendapat yang tajam dalam masyarakat yang tidak mungkin hingga saat ini bisa menyatu. Apalagi konflik itu masih diperparah dengan perilaku elit politik, termasuk pemimpin di segala tingkatan masyarakat yang justru mempertajam perbedaan dan mengedepankan kepentingannya sendiri. Contoh terakhir adalah kebijakan di sejumlah daerah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dijawab oleh masyarakat dengan berunjuk rasa. Kenaikan PBB itu tak memperhatikan daya dan kemampuan masyarakat, tetapi sekedar untuk mengisi kekurangan keuangan di daerah yang kini terganggu oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang menerapkan efisiensi. Aliran dana alokasi dari pusat ke daerah terganggu, yang pada gilirannya bisa mengganggu pembangunan di daerah dan mengancam kesejahteraan rakyat. Jika antara pemimpin dan yang dipimpin atau rakyat itu bisa sambung menyambung menjadi satu, kesulitan yang dihadapi pemerintah seharusnya bisa dikomunikasikan dengan rakyat. Bisa jadi akan ditemukan solusi yang menggembirakan semua pihak tanpa harus saling melukai. Pemimpin mendengarkan aspirasi yang dipimpin dan sebaliknya rakyat terbuka untuk membantu pemimpinnya. Kentara juga masih ada pemimpin yang cenderung mengabaikan suara rakyat dan membiarkan kegaduhan terus terjadi di masyarakat. Padahal, kalau mereka bisa saling terbuka dan bergandengan tangan, tidaklah sulit bagi bangsa ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Dalam Ulas Kompas hari ini saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Kita ke informasi pertama saudara. Hari ini halaman muka Harian Kompas dihiasi oleh foto Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pidato kenegaraannya di gedung DPR MPR pada Jumat kemarin. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan menghidupkan dua mesin pemerintah untuk membangun yakni APBN dan Danantara. Melalui mesin ganda itu berkolaborasi dengan swasta, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4% pada 2026. RAPBN 2026 adalah anggaran pemerintah yang sepenuhnya disusun pemerintahan Prabowo untuk pertama kalinya. APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun oleh pemerintahan Joko Widodo. Di awal perjalanannya terjadi penyesuaian dan dalam RAPBN 2026 belanja negara dialokasikan senilai 3.786,5 triliun rupiah dan pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah.
Dari halaman awal bagian atas kita bergeser ke bagian bawah, saudara, masih di halaman muka. Ini ada informasi terkait dengan kericuhan yang terjadi di Kabupaten Pati yang dipicu oleh kenaikan tarif PBB dengan judul Komnas HAM turun ke Pati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk mengecek prosedur pengamanan yang dilakukan aparat keamanan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pati Rabu lalu. Sejumlah pihak mengeluhkan penembakan gas air mata oleh polisi yang diarahkan langsung kepada masyarakat yang berunjuk rasa. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi pada Jumat kemarin mengatakan pihaknya datang ke Pati untuk mengamati langkah-langkah pengamanan yang dilakukan aparat keamanan saat unjuk rasa warga pada Rabu lalu, dan Komnas HAM telah mendatangi kepolisian resor Kota Pati untuk menggali keterangan. Dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15, saudara. Hari ini Harian Kompas menghadirkan berita terkait dengan rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan judul Trump yakin Putin segera akhiri perang. Trump optimistis pertemuan akan membuahkan hasil positif untuk menghentikan perang di Ukraina. Sementara Kremlin tidak ingin menduga-duga hasil pertemuan. Dunia menanti hasil dari pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Kremlin menyatakan tidak akan menduga-duga hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut. Interfax mengutip juru bicara Kremlin yaitu Dmitry Peskov yang mengungkapkan tidak ada rencana untuk menandatangani dokumen apapun setelah pertemuan puncak di Alaska. Menjelang pertemuan, Putin mengadakan rapat dengan para menteri dan pejabat keamanan senior. Amerika Serikat melakukan upaya yang cukup energik dan tulus untuk menghentikan permusuhan, menghentikan krisis, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini, ujar Putin melalui siaran di televisi. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini maupun secara daring di kompas.id.